Selamat datang di Bola Jimbul. MU Chelsea sama-sama kalah 2-0. Menang telak Liverpool kokoh di puncak. City akhirnya hentikan tren negatif. Tiga raksasa Inggris manfaatkan situasi Dani Olmo. Milan resmi ganti pelatih di tengah musim. Lanjutan Premier League pekan ke-19 kembali menghasilkan kekalahan bagi Manchester United, yang harus menelan kekalahan atas Newcastle United dengan skor 0-2 di Old Trafford Selasa dini hari. Gol kemenangan The Toffees dicetak oleh Alexander Isak menit ke-4 dan Joelinton menit ke-19. Hasil ini membuat MU masih tertahan di posisi ke-14 dengan 22 poin. Sedangkan Newcastle naik ke posisi 5 menggusur City dengan 32 poin. Setali tiga uang, The Blues Chelsea juga kalah 2-0 atas tim degradasi Ipswich Town di Portman Road Stadium Selasa. Gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh penalti Liam Delap menit 12 dan Omari Hutchinson di menit 53. Hasil ini membuat Chelsea masih di posisi keempat dan gagal menggusur Arsenal di posisi ketiga dengan raihan 35 poin. Manchester City akhirnya memutus rangkaian hasil negatif usai mengalahkan tuan rumah Leicester City dengan skor 0-2 pada Minggu malam di King Power Stadium. Gol pertama The Citizen di laga ini dicetak oleh Savinha di menit 21 dan digandakan oleh Erling Haaland di menit 74. Pimpinan klasemen Liverpool berhasil menggilas tuan rumah West Ham United dengan skor telak 0-5 pada Senin dini hari di London Stadium. Luis Diaz membuka pesta gol The Hammers pada menit 30, dilanjutkan oleh Cody Gakpo menit 40, Mohamed Salah menit 44, Alexander Arnold menit 54, dan ditutup Diogo Jota menit 84. Hasil ini membuat The Reds masih kokoh di puncak klasemen dengan 45 poin. Terbang ke Italia, Juventus gagal meraih kemenangan usai Fiorentina menyamakan kedudukan di menit 87 menjadi 2-2 di Allianz Stadium Senin dini hari. Kepren Thuram berhasil membuka gol di menit 20 dan dibalas oleh Moiskin di menit 38. Thuram kemudian mencetak brace di menit 48 dan diakhiri oleh Ricardo Sotil di menit 87. Hasil ini membuat Juventus masih tertahan di posisi ke-6 dan gagal menyalip Fiorentina di posisi ke-5. Bergeser ke San Siro, AC Milan gagal meraih 3 poin usai ditahan imbang AS Roma dengan skor 1-1 pada Senin dini hari. Rossoneri berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-16 lewat Tijani Reinders sebelum Paulo Dybala menyamakan kedudukan di menit 23. Hasil imbang ini membuat Milan berada di posisi 8 dengan 27 poin, sedangkan Roma di posisi ke-10 dengan 20 poin. Napoli berhasil kembali ke posisi 2 klasemen usai mengalahkan Venezia dengan skor tipis 1-0 di Stadion Diego Armando Maradona. Gol tunggal Il Partinope dicetak oleh Giacomo Raspadori di menit 79. Beralih ke kabar transfer pemain. Raksasa Liga Premier Arsenal, Manchester United dan Manchester City, semuanya dilaporkan mengikuti ketidakpastian seputar Dani Olmo, yang batas pendaftarannya di La Liga akan berakhir pada akhir bulan ini. Awal musim lalu, ia hanya didaftarkan sebagai tindakan darurat menyusul cederanya Andreas Christensen. Pendaftaran sementara Olmo akan berakhir pada tanggal 31 Desember dan Barcelona saat ini belum dalam posisi untuk memperbaruinya. Barcelona membawa La Liga ke pengadilan dalam upaya untuk memperpanjang pendaftaran Olmo tetapi tidak berhasil, dengan hakim memutuskan bahwa peraturan finansial fair play harus dipatuhi. Tujuan dari otorisasi pengeluaran berlebih adalah agar cedera jangka panjang tidak merusak persaingan tim, bukan agar cedera jangka panjang memungkinkan pendaftaran pemain yang melampaui batas gaji mereka, yang mana Barcelona coba lakukan, demikian putusan pengadilan. Yang memperumit situasi adalah dugaan bahwa kontrak Olmo dengan Barcelona mencakup klausul yang memungkinkan dia pergi dengan status bebas transfer, jika klub La Liga itu gagal mendaftarkannya dalam skuad mereka. Sehingga, minat terhadap masa depan Olmo makin meningkat, dengan Arsenal, City dan United semuanya terus mengamati perkembangannya, dikutip dari The Times.
Laporan baru mengindikasikan bahwa Manchester City tengah mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul pelepasan dalam kontrak Zubimendi senilai 50 juta pound. Pete O'Rourke telah melaporkan kepada Football Insider bahwa Manchester City kini tengah mempertimbangkan untuk merekrut Martin Zubimendi. Lebih jauh, jurnalis transfer itu melaporkan bahwa Zubimendi diperkirakan terbuka untuk meninggalkan Real Sociedad pada bulan Januari. Tidak diragukan lagi bahwa Martin Zubimendi akan menjadi tambahan yang kuat bagi skuad Pep Guardiola. Pemain internasional Spanyol itu bisa menjadi pemain yang ideal untuk memperkuat lini tengah The Citizen. Ia memainkan peran yang sama dengan Rodri. Ia telah memainkan 209 pertandingan untuk Sociedad di semua kompetisi hingga saat ini. Sementara ia telah menjalani 15 caps internasional untuk Spanyol. Manchester United dikabarkan telah mulai mencari kiper baru untuk menggantikan Andre Onana dan Bayindir. Onana telah menjadi pemain inti setan merah sejak kepindahannya senilai 47 juta pound dari Inter Milan pada musim panas 2023. Masa baktinya diwarnai sejumlah penampilan luar biasa, tetapi juga sejumlah besar kesalahan individu, terutama sejak pelatih kepala baru Ruben Amorim tiba. Sementara itu, Altay Bayindir juga gagal tampil mengesankan ketika ia diberikan kesempatan. Seperti saat kekalahan di Carabao Cup dari Tottenham Hotspur. The Telegraph menyatakan, pejabat United telah mulai mempertimbangkan pilihan mereka di posisi penjaga gawang, dengan kiper asal Belgia yang membela Royal Antwerp, Senne Lammens masuk dalam radar. Lammens dinilai tinggi di seluruh Eropa. Dengan Borussia Dortmund dikatakan juga tertarik untuk mendapatkan tanda tangannya. Kiper berusia 22 tahun itu sudah memainkan 11 pertandingan sebagai kiper utama sejauh ini di Jupiler Pro League Belgia. Real Madrid dikabarkan tertarik pada gelandang Paris Saint-Germain Vitinha sebagai pengganti Toni Kroos, meskipun raksasa Spanyol itu semakin tidak mungkin terjun ke bursa transfer Januari. Musim ini, Los Blancos acap kali mengalami masalah yang sama, yakni cedera pemain. Kehilangan Dani Carvajal dan Eder Militao karena cedera ACL hingga akhir musim. Sementara David Alaba masih belum pulih dari masalah lututnya sendiri. Ancelotti secara terbuka meminta tambahan pemain pada bulan Januari. Tetapi manajemen klub telah menutup pintu untuk kemungkinan tersebut menurut media Spanyol AS. Madrid mungkin tidak akan aktif di bursa transfer musim dingin nanti. Tetapi, mereka telah menyusun rencana singkat untuk musim panas. Selain pertahanan, lini tengah telah menjadi area yang lemah sejak Kroos pensiun akhir musim lalu. Pemain PSG berusia 24 tahun, Vitinha, muncul sebagai kandidat baru untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh ikon Jerman tersebut. Mantan gelandang Wolves itu tampil gemilang di ibu kota Prancis, membuktikan dirinya sebagai pemain inti yang tak tergantikan di bawah asuhan Luis Enrique. Menyusul hasil buruk yang terus dialami oleh AC Milan, manajemen klub merah hitam itu akhirnya resmi memecat Paulo Fonseca dari posisi pelatih kepala. Pemecatan dilakukan pasca pertandingan lanjutan Serie A Italia menghadapi Roma yang harus berakhir dengan skor imbang 1-1. Di bawah Fonseca, Milan kini hanya menduduki peringkat 8 di klasemen dengan koleksi 27 poin, usai meraih 7 kali menang 6 seri dan 4 kali kalah. Sementara di Liga Champions, Milan harus berada di posisi ke-12 usai meraih 4 kali menang dan 2 kekalahan. Sebagai penggantinya, manajemen telah resmi menunjuk Sergio Conceição sebagai pelatih baru dengan ikatan kontrak hingga tahun 2026. Sebelumnya, Conceição sendiri adalah mantan pelatih FC Porto dari periode 2017 hingga 2024. Bersama Porto, Conceição sendiri telah mempersembahkan 3 kali juara Liga Portugal dan 4 kali gelar Copa Portugal. Semakin banyak sumber melaporkan bahwa Fikayo Tomori adalah target konkret bagi Juventus menjelang jendela transfer Januari.
Tomori membuktikan dirinya sebagai bagian penting tim Milan saat memenangkan Scudetto pada tahun 2021-2022. Dan menjadi pemain yang tak tergantikan, tetapi ia kesulitan untuk mencapai level tinggi yang sama secara konsisten sejak saat itu. Ia telah kehilangan tempatnya sebagai pemain inti di bawah Paulo Fonseca yang tampaknya lebih memilih Malick Thiaw dan Matteo Gabbia. Hal ini telah menimbulkan opini untuk menjualnya, dan tampaknya rival Milan Juventus adalah yang paling tertarik. Menurut laporan Fabrizio Romano, pelatih kepala Juventus Thiago Motta menganggap Tomori sebagai salah satu opsi favoritnya untuk bursa transfer Januari. Mereka berusaha merekrut bek tengah, mengingat banyaknya cedera di posisi tersebut. Matteo Moretto menambahkan bahwa Juve menganggap Tomori salah satu profil paling menarik untuk memperkuat pertahanannya. Bek asal Inggris itu merupakan permintaan langsung dari Motta. Belum ada pembicaraan langsung antara kedua klub, dan Milan hanya akan membiarkan Tomori pergi jika ada penawaran bagus di sekitar angka 30 juta euro dengan kesepakatan permanen. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar cuplikan gol dan berita transfer pemain dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam!